Dona. Salam. Terus Sebenarnya mungkin karena kelelahan aja sih lebih tepatnya sih. Jadi ya aktivitas juga banyak. Jadi ya kelelahan ini mungkin karena kelelahan tadi sih. Jadi mau nggak mau ngalamin hal yang ini yang nggak kita inginkan sama sekali. Kronologinya ini seperti apa? Hari ini dapat kronologi meninggalnya. Kalau kronologi pastinya sih aku nggak tahu pasti sih. Cuma kedua juga dikabarin pagi-pagi dan kondisinya udah di rumah sakit, udah kondisi udah apa ya dalam kondisi udah nggak baik. Terus ya agak kaget juga sih kondisi baik langsung datang ke sini. Jam berapa sih? Sejak kapan ya? Kalau sakit sejak kapannya kayaknya dia sih nggak ada sakit sejak kapan ya, karena mungkin karena kelelahan ini. Dirawatnya sejak kapan? Dirawatnya Kalau dirawatnya sebenarnya Melita itu memang baru masuk tadi pagi sih. Jadi kayak mungkin dropnya langsung drop gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tadi pagi masuk terus nggak lama dengar kabar mereka dipanggil sama Ada keluhan nggak sebelumnya dari Melita sendiri? anaknya cheerful banget. dia kayaknya nggak nunjukin sakitnya ya. Jadi kalau mungkin dia kecapean atau gimana, bener-bener dia cheerful, jadi nggak kelihatan sakitnya. Ini kan kakak pelayanan bareng sama si Melita. Gimana sih sosok Melita sendiri di mana? Melita tuh orangnya, jadi sebelumnya saya sama Melisa juga, jadi mereka bener-bener anak yang baik banget dari mereka kecil, mereka nyanyi bareng, apa ya, saya ngomongnya sampai merinding sih, karena mereka bener-bener baik banget orangnya, pure banget, melayani Tuhan, dan melihat mereka sedih banget sih, apalagi dengan kondisi di mana saat ini orang banyak tahu bahwa apa yang dialamin karena kebaikan Tuhan kan, jadi bener-bener suatu hal yang keluarganya juga alamin, luar biasa sih, aku juga nggak bisa ngomong sih. Dan orangnya benar-benar baik, pure, tulus, cari Tuhan banget, dan pasti dia caring sama orang-orang juga sih. Kak, ada momen berkesan mungkin sama almarhum yang paling teringat? Mau berkesan secara personal sih, dia waktu dia tuh pernah ada yang bully dia, terus kadang dia suka lapor ke aku cerita, ya aku berusaha untuk menguatkan dia secara sisi dari firman Tuhan sih, supaya dia juga bisa makin ongoing, karena pasti bully selalu ada kan gitu. Jadi dia berusaha untuk kayak sharing, karena agak susah juga sih kadang orang kalau mau cerita masalah kan nggak semua orang mau terbuka kayak gitu. Jadi itu berkesan sih. Doanya pasti Melita udah bersama Tuhan, yang pasti keluarga yang ditinggalkan juga Tuhan akan berikan penghiburan yang pasti luar biasa lah untuk penghiburan, karena nih papa mamanya pasti terpukul, kakak-kakaknya juga terpukul, jadi aku rasa ya berharap yang terbaik buat Melita, udah bersama dengan Melisa, ya saat ini surga udah punya seorang penyanyi, dua penyanyi yang luar biasa, dan mereka pasti akan penyanyi yang luar biasa sih di surga sih. Mungkin sedikit tahu nih. Mereka 4 bersaudara. Itu anaknya. Mereka anak ketiga, keempat. Kak, terakhir pelayanan bareng sama kami tadi pelayanan. Tahun 2017 terakhir pelayanan bareng sama dia. Anaknya memang aktif di gereja gitu. Aktif banget sih, bener-bener aktif banget. Makanya kadang mereka juga suka diingetin sama mamanya jangan terlalu kecapean kayak gitu. Sebelumnya katanya ada alami sakit Mungkin kalau sakit lambung aku nggak pernah tahu pasti. Mungkin karena dia kecapean atau mungkin telat makan, jadi mungkin ada lambung kali ya. Tapi kalau pastinya aku kurang. Kesibukannya apa ya? Kan katanya kecapean. Kalau kesibukannya Melita tuh belakangan lagi banyak pelayanan kesaksian, nyanyi di gereja-gereja. Jadi memang dari story-nya sendiri kita bisa lihat kan, jadi pelayan dari satu gereja ke gereja lain, kesaksian untuk cerita hidupnya soal saudara kembarnya yang waktu itu meninggal juga sebelumnya. Jadi itu juga jadi kesaksiannya dia untuk memberkati orang. Jadi setiap dia ke gereja untuk memberkati dan pujian penyembahan, dan memang dia kan nyanyinya nyanyi rohani ya. Jadi memang penyembahan dan pujian untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Baru keluarin lagu juga ya kayaknya ya. Mau rilis lagu baru. itu diceritakan tentang Kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Semuanya intinya lagunya tentang kebaikan Tuhan, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya dari Melita sendiri pernah cerita nggak mungkin kayak dia pengen apa, tapi akhirnya sampai hari ini belum wujud ya. Apa album ini jadi salah satu keinginan terakhirnya atau gimana? Soal itu bilang gitu kali ya, karena sebenarnya semua lagu Melita itu literally kesaksian Melita. Karena mungkin kalau flashback dari Melisa meninggal, terus
terus ada album dari Melita, itu kesaksiannya Melita gitu. Jadi kalau dibilang power tuh buat aku pribadi itu berdampak gitu, karena aku tahu gimana patah hatinya kita semua, semua orang, teman-teman pelayanannya, keluarganya, dan gimana dia overcome the grief-nya dia gitu kan. Terus sampai hari ini dia keluarin album itu, semuanya itu based on kesaksiannya dia gitu. Kalau dia nggak bisa cerita, dia tuangin semuanya lewat album gitu. Jadi kalau ditanya apa sih achievement-nya dia yang pengen dia banget gitu, yang dia pengen setahu aku ya satu-satunya buat kemuliaan nama Tuhan, semuanya itu buat Tuhan gitu. Yang dia tahu biar Tuhan senang, suka-sukanya Tuhan